Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azakumullah wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat bias yang mana di sini dia bertanya tentang bagaimana cara kita menjadi orang yang mudah untuk bersabar dan tidak tersulut amarah apabila musibah menimpa. Maka memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas tentang permasalahan sabar ketika musibah menimpa ini, ya. Yang pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba, ya, bahwasanya sabar itu merupakan perihal yang sangat agung dalam Islam, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Ya, tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, apabila keburukan, ya, ada keburukan dari seseorang menimpa kita, ya, ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, yang mana kalau seandainya kita ada permusuhan sama orang karena kita melawannya dengan yang baik, ya, maka permusuhan itu berubah menjadi persahabatan, pertemanan, ya. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru. Dan tidak ada yang bisa mengerjakan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut, yang bersabar, yang membalas sesuatu dengan kebaikan, ya, illa dzu hadzin azim, kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, orang-orang yang memiliki bagian yang besar, ya. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya sabar itu memang memiliki kedudukan yang penting. Oleh karenanya, ya, sabar hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar, ya, karena sabar itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan oleh seseorang, ya, agar bisa melahirkan rasa sabar dalam jiwanya. Yang pertama yang harus dia ketahui adalah seorang hamba itu harus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwasanya apapun yang menimpa dirinya, ya, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang akhirnya buruk untuk seorang hamba, ya. Semua takdir Allah itu memiliki hikmah yang baik yang mungkin tidak diketahui oleh seorang hamba. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu sesuatu yang baik. Di belakangnya adalah hal kebaikan. Hakikatnya itu adalah sesuatu yang baik, akan tapi di mata kita itu buruk. Ya, bisa jadi sesuatu yang kita pandang buruk padahal itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi sesuatu yang kita pandang baik, wa huwa syarrul lakum, namun pada hakikatnya itu adalah sebuah keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu itu baik apa buruk, sedangkan kalian orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi bisa jadi apa yang menimpa kita, ya, itu adalah sebuah kebaikan yang Allah inginkan ada pada diri kita, walaupun kita memandang pada asalnya itu adalah sebuah keburukan. Dan kita harus mengetahui juga, ya, yang kedua kita harus mengetahui juga bahwasanya musibah itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita, ya. Ujian untuk naik ke level berikutnya, ujian untuk meningkatkan, meninggikan derajat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah sediakan itu sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha,
siapa yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan tersebut, falahur ridha. Maka Allah pun akan meridhoinya. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan siapa yang tidak suka, siapa yang mengeluh, siapa yang marah kepada takdir Allah tersebut, ya, maka Allah pun akan marah kepadanya. Ya. Lihat dari hadis ini kita lihat bagaimana Allah menguji seorang hamba. Ya. Ujian yang Allah berikan tanda cinta Allah kepada hambanya. Ya. Innallaha idza habba qauman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan mengujinya. Karena musibah yang diberikan merupakan ujian untuk meninggikan derajat orang tersebut. Maka pada hakikatnya ketika Allah berikan ujian, lalu orang itu menerima, ya, lalu orang itu lulus dari ujian tersebut, ya, maka yang Allah inginkan dari ujian tersebut adalah untuk meninggikan derajat orang yang ditimpa musibah itu. Oleh karenanya, ya, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang seperti nabi, orang yang benar-benar mencontoh nabi, ya, kemudian orang-orang setelahnya, orang yang berada di bawahnya. Maka semakin orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya pun lebih berkelas, maka ujiannya pun lebih berat, ya. Maka ketika kita merasakan ujian yang Allah berikan itulah ujian yang berat, maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ya. Dan ketika kita melihat hadis tadi, ya, kita akan mengetahui bahwasanya ujian yang menimpa kita itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan ujian yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Karena orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian, ya, ketika kita ditimpa musibah, ya, hendaklah kita langsung bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi musibah yang menimpa kita itu disebabkan kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah, ya, maka itu disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan kesalahan yang begitu banyak. Ya. Segera introspeksi diri, dan lagi-lagi, ya, itu adalah tanda cinta Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, ada kelalaian pada diri kita, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, ya, untuk mengingatkan kita kembali agar segera berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan orang-orang yang Allah biarkan, ya, orang-orang yang Allah biarkan ketika lalai, orang-orang yang Allah biarkan ketika mereka terjatuh kepada dosa, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah tidak sukai lagi, ya, orang-orang yang tidak Allah perhatikan lagi. Allah biarkan mereka di atas kenikmatan sehingga mereka tambah lama, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika nyawanya dicabut, ya, berada di lalu dia sampai ke dunia akhirat, ya, dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang Allah cintai, ketika mereka lalai, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, langsung Allah tegur, ya, langsung Allah berikan musibah agar mereka ingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ingatlah poin-poin tadi, ya, bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita adalah tanda cinta Allah kepada kita, ya. Kemudian yang ujian yang menimpa kita belumlah berat apabila dibandingkan dengan ujian yang menimpa Rasulullah SAW dan para nabi-nabi sebelumnya, ya. Sehingga kita lebih mudah untuk bersabar, ya, lebih menganggap remeh ujian yang menimpa kita, ya, sehingga kita bisa bertahan dan lebih bersemangat ketika ada musibah yang menimpa kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.